Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa untuk waktu Pak Hamdan ini ya sudah lama ikut di PT Sentra yang Banten ya. Hari ini waktunya saya memberikan pembekalan apa itu yang namanya training refreshment Pak ya, agar mengenal lagi super driver skill, water helmet, over speed of standing on, itu harus di training refreshment supaya ya ingat kembali Pak. Yang pertama di sini ada gambar pertama BMS. BMS itu dari singkatan Driver Management System atau Delivery Management System, yang mana dari Bilog. Ya, isi dari materi ini ya adalah SOP saat berkendara. Nah, tujuannya ya demi keselamatan. Lanjut di gambar yang kedua, dari inspection full diesel. Unit kita di sini sudah CDE dan CDD, yang mana saat ini itu menggunakan BBM langsam. Pemilihan BBM yang ada di aplikasi Bimompers itu menggunakan pemilihan SPBU PT Sentra Praba Perkasa, yang menurut kemungkinan di awal bulan depan itu langsam full to full ya, Pak. Meskipun langsam full to full itu tetap semua driver harus dianjurkan seefisien mungkin menggunakan BBM solar agar operasional kita itu tersupport dari efisiensi solarnya, Pak. Karena kita ya saling membutuhkan di situ. Namun meskipun full to full ya, tetap acuan kita sesuai KM. Jadi kalau misal kirim ke Pasuruan, nominal total rupiahnya misal harus 200, namun di saat pengisian BBM kenapa lebih dari 200 atau 300, itu akan menjadi pertanyaan di situ. Kok bisa sampai misinya terlalu banyak, padahal ya sebetulnya ya tetap langsam, tapi diusahakan ya kalau memang full ya harus kembali ke full, tapi sesuai dengan acuan yang ada di LHD. Bertiga, di sini ada metode pengecekan kendaraan, balok, bodi dan ban. Setiap harinya harus dilihat bodi Pak Hamdan ya, bodi dan ban, terutama di ban serep juga. Jangan sampai ketahuan rusak itu saat ada di perjalanan. Jadi sebelum berangkat, oh ini ada kerusakan, oh ban serepnya tidak ada, bannya itu gembes, itu harus diketahui sebelum berangkat. Terus untuk mingguan, periksa secara teliti kondisi ban, yaitu tentang ya gembes atau tipis, dan ya ban juga itu ya ada rem, itu dicek, dan ya itu bisa dicoba satu kali putaran lewat DC, kondisi remnya itu bagaimana itu dipersilakan. Untuk bulanan ya periksa kondisi karet wiper. Saat ini ya masih ada hujan, jangan sampai karet wiper tersebut tidak berfungsi dengan baik. Lanjut di gambar yang urut A, air, periksa air radiator. Mohon diingat kandon air radiator ada di belakang kabin sebelah kiri. Kalau semisal kurang ya silakan untuk penambahan secara manual. Dengan membuka kabin, pastikan kalau membuka kabin tidak ada pelur yang ada di dalam. Terus periksa air wiper, adanya di depan kiri dalam ya, itu bisa diisi dengan air yang dicampurkan sabun ya Pak. Bisa kebocoran sambungan-sambungan itu untuk listrik, periksa lampu-lampu sebelum berangkat. Pastikan lampu-lampu tersebut itu berfungsi dengan baik, lampu depan, belakang, LED kanan dan kiri. Karena instrumen lampu itu sangat berpengaruh saat di jalan untuk keselamatan. Terus sambungan aki, semisal diketahui aki tersebut itu soak, nah, jampaikan ke saya dengan kasih keterangan plat berapa, kasih keterangan aki soak dan segera diajukan kalau memang belum diajukan. Terus periksa air kaki, itu bisa konfirmasi dengan koordinasi dengan tim bengkel untuk bulan. Oli, periksa tetesan atau kemarin diketahui ada tetesan yang ada di bawah kendaraan, pastinya oli tersebut itu berkurang.
Kalau memang berkurang, tolong dicek secara manual dengan mencabut stick oli yang ada di bawah kabin. Level oli mesin, misalnya stripnya itu dengan segera ajukan atau koordinasi dengan dispenser atau yang ada di sini. Level oli gardan, misal bunyi dengung Pak di belakang di gardan, itu pastinya oli tersebut itu berkurang atau kering ya Pak. Jangan sampai oli itu habis sehingga mengganggu operasional. Terus oli rem itu ada masalahnya itu ada di jalan kabin atau di bawah tinggi ya Pak Anda ya. Untuk apa dimulai dari saat mau berangkat, periksa HP, SIM dan KTP harus dibawa. Kan SIM itu masih berlaku ya Pak Anda ya. Ketika sudah sampai di sini, nah itu kan ada nama-nama toko yang diblok berwarna biru. Itu berarti ada titipan materai. Semisal Pak Anda membawa 5 toko yang diblok warna biru itu ada 5, berarti materai tersebut harus ada 5. Tidak dibenarkan komplain saat ada di toko. Kalau materinya tidak ada, itu berarti menjadi tanggung jawab driver. Kenapa pas waktu berangkat tidak menanyakan ya Pak Anda ya. Nah, setelah itu mengambil STNK. Kalau STNK tersebut itu salah ngambil, nanti akan apa itu? Terpengaruh nanti kalau ada pihak kepolisian Pak Anda ya. Gitu. Terus dashboard harus dicek secara aktual dengan yang ada di gembok Pak ya. Jangan sampai komplain Pak gemboknya keliru saat ada di toko, berarti tidak melakukan pengecekan balok tadi berarti untuk driver tersebut ya Pak Anda ya. Jadi minta tolong tetap jalankan SOP demi kenyamanan bersama. Defensive driving, saya peduli keselamatan. Ini harus pedoman semua driver, karena driver tersebut itu mempunyai keluarga yang menunggu rezeki dan keselamatan. Defensive driving, ini defensive driving adalah pengemudi yang melakukan risiko driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Defensive driving. Tujuan dari defensive driving tersebut itu tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi yang diharuskan defensive driving itu adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety. Menerapkan metode safety, contohnya itu ya tadi pengecekan balok, itulah metode safety. Terus yang kedua, fokus saat berkendara, hindari distraksi, pahami marka, dan yang lain sebagainya. Itu juga jaga jarak aman menggunakan metode 4T, itu juga termasuk metode safety Pak ya. Awas terhadap was-was area sekitar, dan mengetahui di mana ada lampu merah, pertigaan, tidak ngebut di jalan juga termasuk metode safety di situ Anda ya. Karena metode safety tersebut itu penting, sangat penting demi keselamatan driver dan keluarga yang menunggu di rumah agar